Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Pagi hari ini kita masuk dalam episode 20 Juni. Saya terus mengajak kita Bapak dan Ibu, mari kita ikuti terus pembacaan Alkitab kita. Mari kita jadikan Alkitab kita ini menjadi renungan harian yang senantiasa meneguhkan iman percaya kita. Amin. Nah, sebelumnya saya undang kita, mari berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, hari yang indah bagi kami, hari yang baru bagi kami. Kiranya hari ini kami ada bersama dengan Tuhan, ada dalam tuntunan firman-Mu, dan senantiasa hidup kami mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Tema bagi kita pagi hari ini, berdoa supaya berani memberitakan Injil. Berdoa supaya berani memberitakan Injil. Saya baca dari Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika gereja mula-mula ada dalam ancaman, ada dalam tekanan, mereka dilarang untuk memberitakan Injil. Yang pertama yang mereka lakukan adalah berdoa. Doa adalah kekuatan orang percaya. Amin. Apapun masalah kita yang kita hadapi, mari kita utamakan doa. Mari kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa meminta apa yang harus kita lakukan. Mari kita berdoa meminta biar Tuhan campur tangan. Kita melihat Yesus pun sebelum disalib, Yesus berdoa di taman Getsemani, dan kemudian Yesus diadili, dan kemudian disalibkan. Dan Yesus pun sudah menjadi teladan iman bagi kita, bagaimana kita menghadapi masalah-masalah yang kita hadapi, yaitu berdoa. Kita melihat di sini, saudaraku, jemaat mula-mula ini apa yang mereka doakan? Apa doa mereka? Yaitu saudara, mereka tidak meminta keselamatan fisik. Mereka tidak meminta supaya Allah menghukum orang yang menganiaya mereka. Melainkan doa mereka adalah ayat 29 dikatakan, agar Allah melihat keadaan mereka. Lihatlah keadaan kami ya Tuhan. Agar Allah memberikan keberanian untuk memberitakan firman-Nya. Agar kuasa Allah semakin dinyatakan. Kesembuhan semakin dinyatakan. Tanda-tanda heran dinyatakan. Mujizat-mujizat demi nama Yesus semakin dinyatakan. Dan kita melihat Allah menjawab doa mereka. Dan kiranya inilah juga yang menjadi doa kita jemaat-jemaat Tuhan. Ketika kita memang dibatasi dalam memberitakan Injil. Ketika kita dilarang untuk memberitakan Injil. Ketika ada dalam ancaman. Gereja mula-mula ini menjadi teladan bagi kita. Kita belajar dari kisah gereja mula-mula ini, yaitu yang mereka pikirkan supaya hidup mereka menjadi pujian bagi Allah. Itulah yang mereka pikirkan. Bagaimana hidup mereka ini senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Kiranya ini juga menjadi pikiran kita, saudara. Bagaimana hidup kita ini berkenan. Bagaimana pekerjaan kita berkenan memuliakan Tuhan. Bagaimana perkataan kita senantiasa mempermuliakan Tuhan. Bagaimana iman kita ini senantiasa mempermuliakan Tuhan. Dan itulah yang mereka pikirkan. Kita belajar dari hal ini. Yang kedua, saudara, mereka mengandalkan kekuatan Allah. Mereka berdoa berlutut memohon kekuatan Allah. Karena memang itulah sumber kuat kita. Memohon kekuatan Allah. Memohon pertolongan Tuhan. Memohon hikmat Tuhan. Memohon pengurapan Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, mereka percaya penganiayaan hanya benar-benar terjadi kalau Tuhan mengizinkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
penganiayaan itu hanya benar-benar terjadi kalau Tuhan mengizinkan. Tapi kalau Tuhan tidak mengizinkan, tidak akan terjadi. Jadi kalaupun terjadi, saudara, itu kasih karunia. Amin. Itu kasih karunia Allah bagi kita. Dan mari kita senantiasa berdoa supaya berani memberitakan Injil. Ini tanggung jawab kita orang percaya. Ada satu tugas yang diamanatkan Tuhan bagi orang-orang percaya, yaitu memberitakan Injil. Tetapi bagaimana kita berani? Bagaimana supaya hidup kita ini bisa memberitakan Injil? Mari kita berdoa untuk itu. Amin. Mari kita berdoa supaya kita berani memberitakan Injil. Supaya hidup kita ini boleh memberitakan karya Tuhan. Lewat perbuatan kita, lewat tindakan kita. Dan semua itu butuh pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa untuk pertolongan Tuhan. Demikian renungan kita pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan kami pagi hari ini. Tuhan memberkati. Biar kiranya setiap kami orang yang percaya menjadi pemberita-pemberita Injil. Dan hidup kami ini menjadi saksi Allah di dunia ini. Supaya kerajaan Allah dipermuliakan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.